Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 Juni 2021. Kita berbahagia oleh karena kematian dan kebangkitannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mau berbahagia? Tentu kita semua, tanpa kecuali pasti hidup ini kita ingin bahagia. Bahagia yang mana diharapkan oleh kita? Punya istri yang cantikkah? Suami yang tampan? Rumah yang mewah yang banyak? Punya mobil yang mewah yang banyak? Punya titel? Punya usaha, atau punya segala-galanya? Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang bahagia di khotbah di bukit. Kita yang mendengarkan pengajaran Yesus di bukit ini mungkin sedikit bingung dan aneh. Mengapa? Yesus menyampaikan bahagia bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah ini aneh, saudara? Bagaimana kita dapat berbahagia dalam keadaan yang miskin, yang berduka cita dan sebagainya? Ini Yesus sampaikan, saudara-saudara, kepada kita semua, sebab mereka semua yang datang untuk mendengarkan Yesus telah mendapatkan jawaban tentang apapun yang mereka alami. Tuhan Yesus menyuarakan kabar baik bagi setiap jiwa yang mendengar. Selama ini yang kita bayangkan di dalam diri kita, di mana kita dengar dari orang tentang kesengsaraan kita, adalah kabar celaka. Betapa sialnya hidupku ini. Beginilah nasib dari hidupku. Celakalah engkau yang miskin, yang sakit, yang lemah. Karena engkau tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatanmu. Itu yang sering kita dengar dan menjadi pikiran kita, saudara. Dalam bayangan kita, bangun sendiri tentang keburukan. Nasib yang sial dalam diri kita menutup hati kita untuk mendengarkan ajaran Yesus itu sendiri, saudara. Tidak sedikit dari kita menyusahkan diri kita. Menyusahkan diri kita karena apa yang dikatakan orang lain akan diri kita. Lebih mengaminkan apa yang dikatakan orang daripada apa yang dikatakan Tuhan. Lebih menerima hati tersakiti oleh orang lain daripada memotivasi diri oleh apa yang dikatakan firman Tuhan. Renungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk melihat diri kita. Mengintrospeksi diri kita, apakah kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi milik Yesus dan mau mendengarkannya. Apakah kita dengan sungguh-sungguh mau datang pada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendengarkannya, saudara? Kita menjadi orang yang berbahagia bukanlah kata-kata kosong atau sekedar kata-kata penghiburan saja dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kebahagiaan akan menjadi kenyataan oleh karena Tuhan Yesus sendiri. Dia telah
mengambil kemiskinan, penderitaan, duka cita, penganiayaan, fitnah itu dan memikulnya sampai ke kayu salib, saudara. Dan dari diri kitalah harus meraihnya. Karena semuanya telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Tinggal diri kita, maukah kita datang kepadanya dan mau mendengarkannya serta melakukan apa yang diajarkannya. Kita hidup sebagai orang yang berbahagia oleh karena kebangkitannya dari kematian, saudara. Dia adalah Tuhan atas kehidupan ini. Oleh karena Tuhan Yesus, kita berlimpah dengan sukacita dan pengharapan menjalani hidup ini. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mau datang kepadanya dan mendengarkannya. Serta melakukan apa yang diajarkannya melalui kitab suci. Oleh karena kasihnya yang telah menyerahkan nyawanya dengan kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh kebahagiaan di dalam nama Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.